Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita masih dapat merasakan indahnya bulan Ramadan pada tahun 2023 ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang ini. Pemirsa Primago Channel yang dirahmati oleh Allah, salah satu kebaikan, salah satu keberkahan, salah satu kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, terdapat satu malam yang sangat mulia, satu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim seluruh dunia ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Oke, sebelumnya, apa sih itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar terdiri dari dua kalimat, yakni Lailah dan Al-Qadar. Lailah dalam bahasa artinya adalah hitam pekat, yang diartikan dengan Al-Lail atau kita bisa sebut dengan malam. Dan Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Dengan demikian, Lailatul Qadar bisa kita artikan dengan malam kemuliaan atau yang disebut dengan malam penetapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surat Al-Qadar ayat pertama. Ketika kita menafsirkan ayat ini, Buya Hamka menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Azhar, artinya Allah telah menurunkan Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi pada Lailatul Qadar atau malam yang mulia. Pemirsa Primago Channel yang dirahmati oleh Allah, terdapat 5 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat pertama tadi, ada 2 penjelasan mengenai turunnya Al-Quran yang dimaksud dalam surat Al-Qadar tadi. Karena pada faktanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun. Pertama, diturunkannya Al-Quran secara sekaligus min lauhil mahfud ila baitil izzah. Dan yang kedua, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus diangkatnya beliau sebagai nabi ketika beliau mendapatkan wahyu untuk yang pertama kalinya di Gua Hiro. Keutamaan yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Inilah keutamaan yang sangat luar biasa dari Lailatul Qadar, sehingga setiap tahun ia dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar ayat 3. Untuk keutamaan yang ketiga, malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Hal itu difirmankan Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang berkah, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Untuk yang keempat,
keutamaan Lailatul Qadar sebagai penentuan segala urusan. Pada malam itu, malaikat-malaikat diturunkan Allah untuk mengatur segala urusan umatnya. Allah menakdirkan segala perkara yang Ia hendaki selama setahun ke depan. Perkara kematian, perkara rizki, perkara jodoh, dan perkara yang lainnya. Setelah menakdirkan segala urusan, perkara Allah menyerahkan kepada malaikat untuk mengaturnya. Yang kelima, keutamaan Lailatul Qadar, yaitu sebagai ampunan Allah. Salat di malam ini selain berpahala sangat besar, juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah berlalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Yang jelas, malam Lailatul Qadar yang pertama disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar umatnya yang mencarinya, umat yang merindukan akan keberkahan, akan kebaikan, akan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kalau misalkan Lailatul Qadar ditetapkan pada tanggal 23, maka niscaya sebelum tanggal itu, bahkan sesudah tanggal itu, tidak akan ada orang yang beribadah. Kenapa? Jelas, karena orang sudah menentukan hari di mana ia akan mendapatkan kemuliaan selama 1000 bulan. Maka daripada itu disembunyikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disembunyikan, maka marilah kita cari malam keberkahan dan malam kemuliaan tersebut. Di mana kita dapat mencarinya terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka daripada itu, janganlah kita sia-siakan bulan Ramadan kita dengan tontonan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, menggunjing sana sini, ya. Kejar semua kebaikan, kejar semua keberkahan, kejar semua kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Contohnya di dalam seperti Lailatul Qadar. Jazakumullahu khairan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.